Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kandungan metabolit sekunder dan proses pemanfaatannya dari tanaman kunyit. Baiklah, di sini saya selaku moderator, Lilis Tri Rahayu, dan anggota kelompok saya, Ajeng Maharani, Desti Safitri, Hilya Amalia, dan Nadila Nisputri Sari. Baiklah, yang pertama, kepada teman saya dipersilahkan. Baiklah, pertama klasifikasi dari tanaman kunyit. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas monokotil, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma longa. Lalu apa sih Curcuma longa itu? Curcuma longa adalah nama latin dari tanaman kunyit. Tanaman kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean atau Zingiberaceae. Habitat asli meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Daging buah kunyit yang berwarna kuning disebabkan oleh kurkumin yang merupakan komponen bioaktif dari metabolit sekunder kunyit. Secara tradisional, senyawa kurkumin yang ada pada kunyit sudah dimanfaatkan dalam pengobatan di Asia, termasuk Indonesia. Baiklah, selanjutnya, bagaimana sih karakteristik morfologi dari tanaman kunyit? Jadi, tanaman kunyit sendiri tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Memiliki batang yang merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna kekuningan, yang tersusun dari pelepah daun. Kemudian, tanaman kunyit ini memiliki daun tunggal yang berbentuk bulat telur, memanjang hingga 10-40 cm, dengan lebar 8-12,5 cm. Dan pertulangannya itu menyirip dengan warna hijau pucat. Tanaman kunyit memiliki bunga berwarna kuning atau kuning pucat yang mekar secara bersamaan. Kemudian memiliki akar serabut yang berwarna coklat muda. Dan bagian yang biasanya digunakan itu berupa rimpang atau akarnya. Nah, berikut ini adalah struktur dari metabolisme sekunder kunyit. Kurkuminoid adalah sekelompok senyawa fenolik yang tergandung dalam rimpang tanaman seperti kunyit. Kandungan utama dari kurkuminoid adalah kurkumin yang berwarna kuning. Kurkumin merupakan salah satu produk senyawa metabolit sekunder dari tanaman Zingiberaceae, khususnya kunyit yang telah dimanfaatkan dalam industri farmasi, makanan, parfum, dan lain-lain. Untuk jalurnya, yaitu jalur biosintesis kurkumin dari menurut Rong dan Whiting, di mana terbentuk melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu asam sinamad dengan 5 manoli-CoA, dan jalur kedua antara 2 sinamad dan manoli-CoA. Kemudian kurkuma longa juga dapat menghasilkan produk lain dengan cara diekstraksi. Cara ekstraksi kurkuma longa itu sendiri, pertama kita siapkan kunyit secukupnya dan alat-alat lainnya, lalu dibersihkan hingga kotorannya hilang. Kemudian iris setipis mungkin, tidak perlu dikupas supaya tidak butuh waktu lama. Ketiga, jemur kunyit hingga benar-benar kering sekitar 2-3 hari sesuai dengan keadaan panas matahari. Setelah kering, kunyit yang sudah kering disangrai dengan api yang sangat kecil. Lalu haluskan kunyit dengan blender dan setelah itu diayak. Kemudian simpan dalam wadah atau toples kedap udara agar bubuk kunyit lebih awet. Adapun produk yang dihasilkan dari kurkuma longa ini sendiri yaitu dapat dijadikan sebagai bumbu dapur, dapat